One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Nulatri dengan NPM 20306073 dari program studi bahasa Inggris di Politeknik Negeri Madiun. Perkenalkan, nama saya Rinda Amalia. Saya dari kelas 1A, program studi bahasa Inggris Politeknik Negeri Madiun. Perkenalkan, nama saya Marita Aulia Putri, NPM 203106074, Prodi Bahasa Inggris Politeknik Negeri Madiun. Semoga yang melihat video kami sehat-sehat semua, dan pastinya kita juga harus tetap menjaga kesehatan kita karena penyakit tidak memandang siapa dan umur kita. Nah, jadi di video kami kali ini kami akan menjelaskan cara menjaga lingkungan di sekitar kita dan mengatur pola hidup sehat. Saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang apa itu gaya hidup sehat dan langkah-langkah untuk mencapai pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah suatu pilihan yang tepat untuk kelangsungan hidup kita. Sementara pola hidup sehat adalah suatu jalan yang kita tempuh untuk mencapai kesehatan fisik, baik secara jasmani dan rohani. Adapun langkah-langkah untuk mencapai pola hidup sehat, diantaranya yang pertama adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh kita. Makanan yang sehat terdiri dari nasi atau karbohidrat, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, serta susu. Atau bisa kita sebut sebagai 4 sehat, 5 sempurna. Sementara itu, banyaknya makanan yang berbahaya juga berdampingan dengan hidup kita. Contohnya yaitu makanan cepat saji, makanan yang mengandung pengawet, makanan yang kebanyakan micin. Maka dari itu kita harus mengutamakan makanan yang benar-benar diperlukan oleh tubuh kita. Yang kedua adalah olahraga teratur. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang mudah dilakukan, tetapi banyak orang yang mengabaikan kegiatan fisik tersebut. Olahraga secara rutin bisa mendatangkan manfaat pada diri kita atau tubuh kita. Di antaranya adalah melancarkan pernafasan, mencegah kencing manis, mencegah depresi dan stres, mengurangi tekanan darah tinggi, dan menjadikan tubuh kita terasa bugar serta manfaat lainnya. Yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat diperlukan oleh tubuh kita untuk memulihkan tenaga saat kita kelelahan dan mengembalikan tenaga di keesokan harinya. Yang keempat yaitu menciptakan udara yang bersih. Bagi masyarakat pedesaan, udara yang bersih bukan merupakan hal yang susah dicari, tetapi bagi orang-orang yang tinggal di kota, udara yang bersih merupakan hal yang susah untuk dicari. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal di kota sebaiknya melakukan antisipasi atau penanaman pohon di halaman rumah mereka atau sekitar lingkungan mereka untuk menetralisir udara yang masuk. Yang kelima adalah hindari stres. Stres yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan tubuh kita. Jangan terlalu larut dalam pekerjaan atau kegiatan yang dapat menguras pikiran kita. Stres juga dapat memicu beberapa gangguan, diantaranya serangan jantung, stroke, diabetes, gangguan pernapasan, gangguan pencernaan, dan lainnya. Yang keenam yaitu minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Untuk mencukupi cairan yang ada dalam tubuh kita, kita harus minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Sementara itu, jika kita kekurangan cairan, dapat menimbulkan sesak nafas, pusing, sering mengantuk, dan kelelahan. Nah, itu tadi merupakan beberapa langkah untuk mencapai pola hidup sehat. Dan di saat pandemi seperti ini, kita perlu melakukan proteksi diri yang lebih. Di antaranya yaitu mencuci tangan, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan menjaga jarak sosial serta menghindari kerumunan. Teman-teman tahu nggak sih betapa pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, dimulai dari kesadaran diri sendiri.
Kita juga bisa langsung memulainya ketika kita membuka mata saat terbangun dari tidur. Kita bisa langsung membersihkan atau merapikan tempat tidur kita agar terlihat rapi dan tertata. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita juga bisa mengurangi pencemaran terhadap lingkungan. Kita juga bisa membedakan sampah sesuai dengan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik sendiri adalah sampah yang bisa diolah kembali. Salah satu contohnya dijadikan menjadi seperti pupuk. Dan yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik sendiri ini adalah sampah yang tidak bisa diurai kembali, tetapi bisa diolah kembali menjadi dekorasi atau hiasan rumah. Kemudian kita bisa membuat lubang sampah. Dan lubang sampah ini sendiri hanya diperuntukkan untuk sampah organik saja, karena seperti yang telah kita ketahui bahwa sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan, dan dalam penguraiannya sampah organik ini mengalami pembusukan, dan pada saat pembusukan sampah organik ini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, mengapa sampah organik ini memerlukan lubang sampah? Yang ketiga, membuat daerah resapan air, di mana hal ini dibutuhkan untuk mengurangi adanya banjir. Yang keempat, melakukan reboisasi. Hal tersebut sangat dibutuhkan untuk mengembalikan oksigen yang telah hilang akibat penggundulan hutan dan globalisasi. Hal tersebut juga bisa dipergunakan untuk cadangan air di masa depan, karena akar dari pohon ataupun akar dari tanaman bisa menyerap air. Dan yang terakhir, yang kelima, dengan memberikan pemahaman terhadap kerabat dan teman tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat, dengan memberikan gerakan dan motivasi. Kemudian ada beberapa dampak apabila kita tidak menjaga lingkungan dengan baik. Yang pertama, terjadinya kerusakan lingkungan, seperti terjadinya banjir dan hutan gundul. Yang kedua, terjadinya pencemaran lingkungan, yaitu biasanya terjadi apabila kita membuang sampah pada sembarangan tempat, seperti membuang sampah di sungai, di laut, dan di halaman rumah dengan sembarangan. Dan kerusakan yang kita dapat apabila kita membuang sampah di laut dan di aliran sungai ataupun di genangan air, yaitu terjadinya kerusakan terhadap ekosistem air atau laut. Jika hal itu terus-menerus terjadi, air akan terpapar dengan zat kimia dan menjadi racun. Dan juga jika sampah anorganik tercampur dengan tanah, tanah tersebut akan mengalami kerusakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, muncul banyak penyakit, di mana lingkungan kotor akan menjadi sumber dari bibit penyakit, dan lingkungan yang kotor akan menjadi sumber kuman dan virus berkembang biak. Dan hal itu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi pada intinya kita harus tetap menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari penyakit. Dan pastinya kita harus menjadikan pola hidup sehat ini itu menjadi kebiasaan, dan paling tidak kita memerlukan 21 hari untuk membuat pola hidup sehat tersebut menjadi kebiasaan. Dan jangan lupa harus niat terlebih dahulu. Mari kita beramai-ramai melakukan gerakan peduli lingkungan. Gerakan dan lakukan. Nah, jadi seperti itu cara menjaga lingkungan di sekitar kita dan mengatur pola hidup sehat. Semoga membantu kalian semua, dan bila ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.